Salam sejahtera saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat merenungkan firman Tuhan untuk kita hari ini. Sebelum mendengarkan renungan, marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih untuk segala rahmat dan kasih setia-Mu yang melimpah untuk hidup kami. Dan terima kasih Tuhan untuk hari yang baru ini. Kiranya Engkau yang menyertai dan menuntun langkah kami di dalam melakukan segala aktivitas pekerjaan kami. Dengan ini ya Tuhan, kuatkanlah kami melalui renungan yang hendak kami dengar. Dan kiranya firman-Mu tetap boleh bertumbuh di dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan untuk kita renungkan di hari ini tertulis di dalam Yesaya 57 ayat 16. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku, padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Saudaraku yang terkasih, di dalam nats renungan hari ini, firman Tuhan ingin menegaskan kepada kita semua bahwa Allah memang murka terhadap orang yang tidak mau mengikuti jalan keselamatan. Benar, Allah bisa murka terhadap orang yang melakukan kejahatan, dan hukuman itu benar-benar ada. Salah satu hukuman yang nyata yang pernah kita lihat karena akibat dosa, kita mengetahui cerita tentang Yudas Iskariot yang menjual Yesus. Benar, dia telah jahat dan dia menyesal pada akhirnya. Tetapi penyesalannya itu, dia akhirnya akan dihukum dan dia mati dengan isi perutnya keluar. Benar, penghukuman itu akan ada. Oleh karena itu, menyesallah sebelum terlambat. Datanglah kepada Tuhan memohon ampun. Karena kejahatan yang kita lakukan sama sekali tidak bisa akan membuat kita merasa damai sejahtera. Damai sejahtera satu-satunya akan kita temui di dalam Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih, nats renungan hari ini mengingatkan bahwa Allah itu bisa murka dan Dia bisa marah. Tetapi ingatlah bahwa di hadapan Allah kita pun adalah orang lemah dan lesu. Tapi Ia tidak ingin kita terlihat lemah dan lesu. Dia juga akan memberikan kita kekuatan untuk semangat, dan Dia ingin nyatakan bahwa darinya lah kita memperoleh nafas kehidupan. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, bagaimanapun situasi hidup kita saat ini, dalam kesulitan, sulit ekonomi, sulit pekerjaan, sulit dalam pergumulan, menghadapi situasi pandemik yang tidak berlalu hingga saat ini membuat kita sangat kesulitan di dalam menjalani hidup. Tetapi ingatlah saudara, bahwa Tuhan itu memberi nafas kehidupan, dan Tuhan juga tidak ingin kita terlihat lemah dan lesu. Oleh karena itu, jadikanlah Tuhan Allah sebagai tumpuan kita di dalam melakukan setiap aktivitas
aktivitas pekerjaan. Dan darinya lah akan ada pengampunan, dan darinya lah akan ada suatu perbaikan diri. Oleh karena itu, jika kita pun pernah melakukan kejahatan atau dosa, mari mohon ampun padanya, minta pertolongan padanya, dan berubah. Ingat bahwa Tuhan akan memberikan hati yang boleh mengubah hidup kita. Demikianlah saudaraku yang terkasih, kiranya Tuhan Allah menguatkan kita di dalam melakukan setiap aktivitas pekerjaan hari ini. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, jadikanlah kami sebagai manusia ciptaan-Mu yang mau berserah ke dalam tangan-Mu. Dan ajar kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.